Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Quran Surat 3 ayat 31. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini secara penanggalan kalender Hijrah kita sudah berada pada tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah, bertepatan dengan tahun ini 19 Oktober 2021 Miladiah. Namun libur secara nasional tidak bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal ini, tetapi liburnya adalah tanggal 20 besok, dan itu yang tercantum di dalam SKB 3 Menteri. Nah, jawabannya apa? Kita tidak tahu. Tapi ketika kita mengikuti jawaban lepas daripada para petinggi pengambil kebijakan, dia menyampaikan untuk menghindari daripada tingkat kerumunan dan penyebaran COVID, supaya tidak tertumpuk liburnya terlalu panjang. Itu sekilas yang kita baca, tapi jawaban yang pasti saya tidak tahu. Tapi timbul suatu pertanyaan lagi, kenapa kok hari besar Islam saja yang digeser liburnya? Kenapa tidak juga yang lain? Nah, ketika kita lihat lagi adalah tanggal 25 Desember tidak diliburkan, itu adalah pada tanggal 26 di dalam SKB 3 Menteri, tapi tetap tanggal 25 Desember. Maka ini adalah suatu pertanyaan besar, ada apa di balik itu? Kok hanya adalah libur-libur nasional itu yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam saja yang diotak-atik? Terlepas dari itu semua, Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang jelas tanggal 12 Oktober, tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah ini jatuhnya ini. Itu sebatas semuanya. Baik itu kalender yang secara umum kita lihat maupun kalender Hijrah betul yang kita lihat, yang tanggalnya 12 Rabiul Awal itu jatuhnya hari ini. Nah, tentu kita mengenang peristiwa itu, karena bulan Rabiul Awal itu adalah satu bulan yang bersejarah bagi kita umat Islam yang tidak bisa kita lupakan. Bukan dalam arti kita adalah maulid Nabi Muhammad SAW memperingati hari ulang tahun Nabi, tidak. Tapi apa tujuan pokok kita mengenang peristiwa itu? Paling tidak ada 3 tujuan pokok kita mengenang peristiwa Maulid.
atau 12 Rabiul Awal. Yang pertama adalah memperdalam rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mempertinggi untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah meningkatkan semangat jihad fi sabilillah. Kalau konteks yang ini kita coba renungkan sejenak, barangkali kita kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi. Itulah Al-Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, sunnahku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau konteks ini yang kita renungkan, barangkali ada kaitannya. Makanya mutiara kehidupan Rasulullah SAW itu pada bulan Rabiul Awal dalam tahun yang berbeda-beda itu tercatat dalam sejarah 3 peristiwa perubahan besar atau disebut dengan revolusi yang meletakkan dasar-dasar kemajuan dan pembangunan. Yang pertama adalah di Jazirah Arab lahir seorang putra yang kemudian diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah Rasulullah dan menjadi rahmat untuk seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Coba baca lagi dalam Al-Quran. Tak ada yang dikatakan oleh Allah dengan kalimatnya rahmatan lil alamin kecuali adalah kepada Rasulullah. Tercantumlah itu di dalam Al-Quran surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mutiara yang kedua, sesudah lebih kurang 13 tahun melaksanakan tugas di tanah air yang dicintainya, ia terpaksa menyingkir dari tanah tumpah darahnya sebagai satu strategi untuk merebut kemenangan kembali 10 tahun kemudian. Maka itulah yang disebut dengan peristiwa adalah hijrah. Kedalaman yang Nabi itu berdakwah dalam waktu 3 tahun. Ada periodenya Mekah, ada periode Madinah. Periode Mekah itu 13 tahun dan periode Madinah itu adalah 10 tahun. Mutiara yang ketiga, pada bulan Rabiul Awal juga beliau dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kembali dengan meninggalkan pegangan hidup yang menjadi pedoman untuk kesejahteraan hidup manusia baik ini maupun nanti. Nah, figur itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca pula dalam riwayat lain, para sahabat dan juga yang lainnya. Tidak ada yang dinyatakan itu dalam keterangan yang kita baca. Hari lahirnya, tanggal lahirnya, bulan lahirnya dengan kematiannya sama. Hari lahirnya, tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahunnya yang berbeda. Hanya Nabi Muhammad SAW. Maka keutamaan kepada Rasulullah SAW itu apa? Dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai wahyu. Itu penuh dengan ungkapan-ungkapan yang harus dijadikan panutan, suri tauladan, yang kelimatnya uswah hasanah atau disebut dengan uswatun hasanah untuk mencapai kemakmuran hidup dalam arti yang seluas-luasnya
itu betul yang tercantum dalam Al-Quran, tanpa mengabaikan arti dan makna daripada para nabi dan Rasulullah yang lain. Tapi Nabi Muhammad dinyatakan betul oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik bagimu, uswatun hasanah, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dinyatakan betul dengan kalimatnya uswatun hasanah. Perlu kita kali apa betul uswatun hasanah. Cuma salah satu saja yang menonjol di antaranya tentang yang bisa kita jadikan uswatun hasanah itu adalah untuk mengerti akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 68 ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya budi pekerti yang agung. Nah, kalau demikian itu apakah akhlaknya Rasulullah itu? Al-Quran. Pantas ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, yakni Sa'ad bin Hisam kemudian Abu Darda, ditanya, wahai Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlaknya Rasulullah itu? Dijawab, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Pertanyaannya, kalau kita ingin mencontoh akhlaknya Rasulullah itu kalian pada Quran. Kalian pada Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai daripada surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang membacanya adalah ibadah. Kedua, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang bersumber daripada Allah SWT. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi manusia. Yang keempat, Al-Quran itu adalah landasan hukum Islam. Dan yang kelima adalah Al-Quran itu adalah kitab yang sangat istimewa bagi paripurna yang membacanya ibadah yang sangat mulia dan mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita ingin menteladani akhlaknya Rasulullah, kembalinya pada Quran. Jadi bukan dalam artian kita mengenal peristiwa Rabiul Awal itu dalam rangka adalah milad atau memperingati hari ulang tahun Nabi kita. Maka landasan hukumnya itu memang tidak ada. Tetapi kalau kita kaji dengan persoalan yang masalah ini, kita anggarkan lantas siapa lagi yang akan mengenal peristiwa ini kalau bukan kita umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.